Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama berjumpa dalam anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kita. Kita akan mengawali kehidupan kita pada pagi hari ini dengan sebuah perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-21 sampai Amsal pasalnya yang ke-23. Dan saya memberi tema pada pagi hari ini yaitu diciptakan untuk tujuan yang baik. Tuhan menciptakan manusia dengan unik adanya. Setiap manusia diciptakan dengan anugerah keberadaan mereka masing-masing di hadapan Tuhan dengan begitu unik. Dan Tuhan menciptakan kita, bahkan memberikan kita tubuh untuk apa? Untuk tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ironisnya yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, malah justru anggota tubuh kita seringkali kita lebih memfokuskan diri kita ke hal-hal yang duniawi, hal-hal yang berbentuk atau yang bisa menimbulkan dosa di dalam kehidupan kita, sehingga tujuan kita diciptakan di dalam Tuhan tidak lagi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sedangkan Tuhan menciptakan kita dengan tujuan apa? Untuk kita boleh hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Dan kita melihat di mana Amsal ini menggambarkan kehidupan yang bobrok, yang tidak lagi mempunyai tujuan yang sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-13. Di situ sangat jelas mengatakan bahwa mata yang congkak, hati yang sombong, lidah yang berdusta, mulut yang suka bertengkar, dan telinga yang tertutup bagi keluhan-keluhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah semua sikap yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita sebagai manusia yang lemah, terkadang kita tidak menyadari. Ini yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak melihat lagi apa sih makna dan tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai umatnya, menciptakan kita sebagai orang yang begitu unik, diberikan setiap anugerah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita kembali lagi belajar dari Amsal ini, mengingatkan kita bahwa bagaimana kita mau menjadi orang yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang baik. Dan sungguh luar biasa ya, rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu mempunyai suatu maksud yang indah, mempunyai maksud yang baik. Tetapi terkadang dengan kelemahan dan keinginan dosa yang kita lakukan merubah semuanya menjadi hal yang buruk dan tidak lagi kita syukuri dalam kehidupan kita. Dan kita lanjut di dalam pasalnya yang ke-22, di situ juga menjelaskan bagaimana dikatakan di ayatnya yang pertama dikatakan di situ, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, di sini juga Amsal mengingatkan kita kembali bahwa betapa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan apapun yang kita miliki. Bahkan dikatakan dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Kita pun memiliki harta yang melimpah, tetapi orang-orang di sekeliling kita tidak merasa diberkati. Orang-orang yang ada di sekitar kita merasa tidak damai sejahtera terhadap kehidupan kita dan sikap kita yang tidak mencerminkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tidak ada gunanya, menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi Amsal ini sangat mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa bagaimana seharusnya kita hidup dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memilih dan menciptakan kita. Dan kita kembali diingatkan oleh Amsal bahwa hidup kita ini adalah harus mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama kita. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kita juga perlu ingat bahwa relasi kita perlu juga baik terhadap sesama kita, supaya dalam kehidupan kita tetap diciptakan menjadi ciptaan yang mempunyai tujuan yang baik di dalam Tuhan, baik bagi diri kita, baik bagi sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Dan Tuhan dan sesama kita juga seperti yang digambarkan di dalam pasal-pasal berikutnya, bahkan bukan hanya kepada orang tua saja hal ini diingatkan, tetapi kepada keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, bagaimana kita mau mengingat bahwa apa sih maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita dalam hal yang baik, yaitu mau hidup dalam proses Tuhan, dalam perjalanan iman kita, untuk terus menjadi lebih baik, lebih diperbaharui, untuk boleh serupa dan segambar dengan Allah, yaitu kita perlu hidup di dalam karakter Allah. Banyak karakter Allah yang menjadi contoh di dalam dan teladan dalam kehidupan kita. Di
Dia Allah adalah yang penuh kasih, kesabaran, yang taat, setia. Ini adalah gambaran-gambaran yang kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi ciptaan yang mempunyai tujuan yang baik di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Amsal sangat indah mengingatkan kita bahwa kita perlu menjadi ciptaan yang mempunyai tujuan yang baik di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi suatu perenungan yang indah, boleh menguatkan kita untuk terus hidup di dalam proses Allah, tetap hidup dalam relasi Allah yang baik dan sesama kita, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan sampai pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.